Halo semua, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama aku, Devianalita. By the way, hari ini aku mau ngajakin kalian buat sharing tentang bagaimana proses cara aku dalam menghafal Al-Quran. Aku itu bukan tipe orang yang bisa fokus dalam jangka waktu yang lama. Jadi selama menghafal Al-Quran, biasanya aku pakai teknik Pomodoro. Mungkin di sini teman-teman sudah ada yang tahu teknik Pomodoro itu apa. Cuman aku bakalan jelasin lagi, mungkin ada teman-teman yang belum tahu. Jadi teknik Pomodoro ini cukup membantu kita untuk fokus dalam belajar ataupun melakukan suatu hal. Contohnya misal bikin tugas dan lain sebagainya. Sebenarnya teknik ini tuh biasa dipakai buat belajar, tapi ini aku aplikasikan dalam menghafal Al-Quran gitu. Jadi Pomodoro itu artinya tomat dalam bahasa Italia, yang dimana pada tahun 1992 ada orang yang bernama Francesco Cirillo, yang dimana dia itu ngerasa susah buat fokus dalam mengerjakan tugas dia. Dan untuk mengatasi hal itu, dia akhirnya menggunakan timer dan membagi waktunya menjadi 25 menit untuk mengerjakan tugas dan 5 menit untuk istirahat. Dan kebetulan timer yang dipakai oleh Francesco ini adalah timer dapur yang bentuknya tomat. Makanya teknik ini dinamakan dengan teknik tomat atau Pomodoro. Biasanya aku pakai timer dapur, mana ya? Timer dapur kayak gini buat ngitung waktunya. Jadi tadi aku habis murojaah dan ini waktunya 25 menit lewat 20, lebih dikit sih, cuman ya udahlah gitu. Sekalian karena tadi tuh nanggung banget. Terus dalam teknik Pomodoro ini selama 25 menit kita tuh harus benar-benar fokus menghilangkan semua gangguan yang mungkin akan terjadi, kayak misalnya HP kita bisa kita matiin atau silent lebih dulu. Kemudian apapun yang bisa mendistraksi kita lebih baik dijauhkan selama 25 menit itu. Kemudian setelah itu kita bisa istirahat 5 menit dan lanjut nugas lagi atau ngafal lagi dengan cara yang sama, yaitu 25 menit ngafal, 5 menit istirahat sampai selesai. Istirahat 5 menit ini sangat membantu banget agar otak kita itu bisa istirahat dan bisa fokus lagi nantinya. Dalam sebuah riset di University of Illinois bilang kalau kerja dalam jangka waktu yang lama tanpa istirahat itu bisa bikin otak cepet jenuh dan kita lebih susah fokus. Apalagi yang mudah stres kayak aku, itu gak bisa diforsir terus-terusan, jadi harus istirahat gitu. Biasanya teknik Pomodoro ini aku pakai ketika habis subuh dan setelah maghrib, karena di dua waktu itu biasanya lebih minim distraksi dan minim gangguan. Kayak kalau subuh sama maghrib tuh jarang ada notif nggak sih, karena orang-orang mungkin pada masih ibadah atau tidur gitu. Jadi pada dua waktu itu sangat efektif buat kita murojaah ataupun menghafal Quran gitu. Quran yang biasa aku pakai itu dari Al-Hufaz. Ini Quran hafalan Hufaz yang berwarna-warni kayak gini. Karena aku tipe orang yang visual, jadi aku lebih suka yang ada warnanya daripada yang polosan hitam putih atau apapun itu. Jadi aku bisa lebih suka buat bacanya ketika dia tuh warna-warni kayak gini. Nah, biasanya cara aku ngafal itu, nah di sini kan sebenarnya sudah ada panduan cara penggunaan Quran ini ya. Dan di sini disebutkan bahwa satu blok warna ini kan, ini ada kuning, hijau, biru, pink dan kuning. Nah, ada 5 blok warna. Dan di setiap blok itu dia harus dibaca paling enggak 40 menit. Tapi karena aku orangnya nggak sabaran, aku nggak bisa kalau harus ngafal 40 menit cuman satu blok. Jadi aku biasanya ngafalin satu blok, dan ketika aku sudah lancar tanpa lihat mushaf, maka aku akan lanjut ke blok sesudahnya gitu. Kemudian kalau misal udah di blok hijau nih, terus blok hijau juga sudah lancar tanpa lihat mushaf, aku akan ulang kembali dari blok kuning terus ke blok hijau. Terus aku ulangin sampai dia lancar, baru abis itu lanjut ke blok biru. Nah, aku lakuin itu berulang kali. Blok biru lancar, aku ulang dari blok kuning sampai blok biru gitu, terus sampai lancar sampai ke blok kuning. Dan setelah semuanya lancar, aku ulang-ulang lagi. Biasanya kalau untuk hafalan baru aku lakuin itu di subuhnya, karena itu kan otak lagi fresh, terus lebih siap lah buat diisi gitu. Nah, kesalahan aku dulu yang bikin hafalan aku berantakan dan banyak banget yang hilang adalah ketika aku ngafalin satu kaca,
terus lanjut ke halaman berikutnya, itu aku lupa nggak ngulang lagi yang ini. Jadi ketika aku ngafal yang ini hilang gitu. Terus seterusnya kayak begitu sampai sekarang aku mulai nyusun lagi hafalan-hafalan aku. Dan ya doakan ya teman-teman, semoga hafalan aku bisa balik gitu, karena ya Allah itu hafalnya udah lama gitu, cuman karena kelalaian aku buat ngejaga, akhirnya hafalanku meninggalkanku gitu. Dan sekarang aku lagi fokus murojaah. Doain ya teman-teman. Pelajaran dari kasusku itu, kalau misalnya teman-teman mau nambah hafalan, usahakan ketika kita sudah nambah, yang ini juga di murojaah. Minimal banget seperempat juz sebelum hafalan baru itu juga harus kita murojaah biar gak hilang gitu. Terus gimana caranya ngafalin satu blok ini? Nah, biasanya aku baca dulu berulang kali, paling enggak 5-10 kali, habis itu aku hafalin. Cara aku ngafalinnya adalah biasanya per katanya, per apa ya, bukan per ayat, per suku kata gitu loh. Nah, misal wa asirru qaulakum, wa asirru qaulakum. Nah, ini biasanya aku ulang-ulang, wa asirru qaulakum gitu. Kalau sudah hafal, tambahin satu kata lagi, wa asirru qaulakum aw ijharu bih, wa asirru qaulakum aw ijharu bih. Jadi aku ulang-ulang terus. Kalau sudah, baru tambahin kata berikutnya, innahu alimum bidati sudur, innahu alimum bidati sudur. Terus diulang lagi gitu, terus diulang-ulang sampai menyelesaikan satu blok. Kalau sudah satu blok, ulang lagi gitu. Jadi kuncinya adalah di pengulangan gitu. Nah gitu ya teman-teman, itu teknik aku dalam menghafal dan memrojaah hafalan aku, biar apa ya, biar lebih fokus dan lebih enjoy aku ngejalaninnya gitu. Itu bisa kalian tiru, bisa kalian aplikasikan di rumah. Biasanya untuk 5 menit istirahat di teknik Pomodoro yang aku lakuin ini, aku pakai buat apa ya, buat makan kadang, buat nyemil, buat buka sosmed, terserah kalian. Asal setelah 5 menit kalian harus balik lagi ke Quran kalian buat murojaah gitu. Itu aja yang bisa aku sharing sama kalian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.